Hello and what's up Tojekis. Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling Pingguo EV tahun 2023. Kalau misalnya kalian sebelumnya punya keraguan untuk beli EV karena tidak praktis, pintunya cuma 2, range-nya cuma 300 kilo, dia menepis semuanya cuy. Pintunya 5, jadi jauh lebih praktis. Kemudian range-nya 410 km, 100 km lebih jauh dibandingkan EV. Sangat-sangat kompetitif sebagai calon mobil listrik massal terlaris di Indonesia nantinya. Penasaran? Yes, dan gue bahkan belum ngomongin soal garansinya. Iya, kenapa? Karena garansi dari Wuling Pingguo EV ini seumur hidup. So, kayak apa sih kakak besarnya Wuling Air EV yang siap mengamuk dan mengobrak-ngabrik pasar mobil listrik di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior beda approach dengan EV, di mana EV futuristik ini justru malah retro dan formatnya hatchback 5 pintu membuatnya jauh lebih praktis. Nah, Tojekis, Wuling Pingguo EV tahun 2023. Ini menurut gua merupakan salah satu mobil listrik terpenting yang dikeluarkan oleh Wuling Motors Indonesia. Kenapa? Karena sebelum ini mobil listrik pertama mereka itu kan Wuling Air EV yang sama sekali tidak jelek sebenarnya. It's fine, it's cheap, and it works gitu ya, nggak masalah. Tapi kan ada yang bilang kalau EV itu mobil hobi, ditepis langsung oleh si Wuling Pingguo ini. Kenapa? Karena dia formatnya hatchback 5 pintu. Jadi kalian bisa bawa orang-orang di belakang tanpa harus nyusup-nyusup lewat pintu depan. Dengan bodi yang lebih proper, dengan bagasi yang jauh lebih proper, harusnya ini akan merusak pasar. Benar-benar pasti akan membuat rival-rivalnya ketar-ketir, terutama mobil-mobil listrik kecil 4 pintu yang baru. Sebut saja Netavi atau Citroen ec3. Kita akan bahas si Wuling Pingguo EV ini mulai dari eksteriornya seperti biasa, dari belakang sini dulu. Secara overall design, memang mobil ini itu retro banget. Bahkan gue ngelihat siluet-siluet desain kayak Nissan March atau Mini Cooper gitu ya di mobil ini yang serba membulat dan serba vintage. Dan itu adalah hal yang lagi kekinian, jadi nggak masalah. Dari atas, dia two-tone, jadi bagian atasnya tuh black top, semua variannya tuh two-tone seperti ini, dan ada 3 warna yang ditawarkan. Dia udah nggak ada antena yang visible lagi, jadi antenanya udah integrated dan rapi. Dia udah ada integrated roof spoiler di bagian atas ini, kaca udah dari rear fogger, dan ada third brake light yang disematkan di bagian dalam kacanya sebelah sini. Walaupun kacanya belum ada rear wipernya sama kayak REV gitu ya. Di bawah ada aksen chrome yang keliling langsung ke bagian samping sini. Ini ngingetin gue lagi-lagi ke Mini Cooper gitu ya. Aksennya vintage banget. Dan ke bawah, supaya bagasi yang nggak terlalu kayak bulbous ngembung, dia dikasih kayak aksen ducktail gitu di bagian sininya, yang kesannya rapih dan apik. Logo Wuling di tengah sudah pakai logo Wuling yang baru yang full chrome seperti ini. Dan ke bawah lagi, bumpernya juga dibuat membulat, cukup simple, dan ada aksen chrome di bagian bawahnya yang melebar. Lagi-lagi vintage dan klasik banget. Nah, di bawah ada mata kucing di kanan kirinya, dan untuk urusan safety udah ada integrated parking sensor sewarna bodi yang flush dan rapi, termasuk ada kamera mundur yang dimount di bagian sebelah sini juga. Dan bicara soal taillights, perlampuannya juga keren nih. Dia lampunya sudah full LED ya, dan dia bentuknya tuh kayak filosofi X gitu ya di sini. Jadi kayak huruf X, dan ini LED bar yang striking banget. Untuk lampu rem dia juga sudah LED dots, dan lampu sen dia LED strip yang ada di bagian tengah sininya. Tapi untuk lampu mundur dia terpisah di bagian tengah bawah bumper sebelah sini, juga sudah LED tentunya. Di bagian samping kalian dapat chrome strip yang dari belakang belok langsung ke window line sebelah sini. Jadi wrap around gitu kayak Mini Cooper, dan semua pilar-pilarnya pun sudah piano black juga, jadi kesannya mewah. Nah, di bagian wheel arch-nya dia lagi-lagi dikasih kayak plastik cladding hitam gini ya. Ini konsepnya bukan ala-ala crossover, tapi ini mirip seperti lagi-lagi Mini Cooper. Mini Cooper juga kan dia ada kayak plastik cladding gitu di bagian sini untuk
ya style aja gitu. Dan sini pun juga ada, cukup nice banget. Rocker panelnya ada aksen chrome di bagian sini yang lagi-lagi klasik banget untuk door handle. Dia model grip type semua dan semuanya pun warna body, tapi semuanya ada aksen chrome strip lagi-lagi di bagian sebelah sininya. Dengan akses keyless entry di bagian pintu depan. Ini spionnya juga dia berwarna hitam, jadi dia ngikutin ke bagian atap. Spionnya juga sudah electric adjustment, walaupun dia belum electric retract ya, tapi dia udah ada lampu sen di bagian sebelah sininya. Dan pastinya nggak lengkap basol mobil listrik tanpa bahas soal charging dan baterai dan motor listriknya. Nah, charging port dari si Wuling Pingguo EV ini, itu di bodinya tuh ada dua. Iya, jadi satu ada di bagian sisi passenger fender sebelah sana, satu lagi ada di bagian fender sisi driver di sebelah sini. Yang di sisi driver, ini yang standar charging ya. Kalau yang di sebelah sana itu yang fast charging. Bicara soal baterai, karena dia kan tipenya ada dua ya. Di tipenya itu nggak kayak REV yang standar range dan long range. Dia simply tipenya dibedakan dari angkanya. At least untuk saat ini. Ada yang 333 km, ada yang 410 km range maksimalnya. Yang artinya yang tipe atasnya itu 100 km lebih jauh dibandingkan REV yang long range sekalipun. Nah, baterainya itu juga pastinya kan berarti jadi ada dua macam. Untuk yang 333 km itu baterainya 31,9 kWh. Untuk yang 410 km, baterainya di 37,9 kWh. Tapi motor listriknya, dua-duanya pakai motor listrik yang sama berdaya 50 kW. Tapi berbeda di top speednya. Kalau yang 333 km itu top speednya di 120 km per jam. Tapi yang untuk 410 km itu top speednya ada di 130 km per jam. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Wuling Pingguo EV. Nah, untuk setup kaki-kakinya, peleknya ini dia memang walaupun ukurannya jauh lebih besar dibanding REV ya. Kalau REV kan yang 12, ini pakai ring 15 inci, tapi dia tetap sama-sama pelek kaleng yang dibungkus dengan dock atau aerodisc kayak gini. Kayak kan banyak yang mobil-mobil listrik pakai aerodisc biar dia lebih aerodinamis dan lebih bisa mancangin range-nya. Tapi ini menurut Wuling desain aerodiscnya itu mirip seperti water splash design ya. Jadi kayak air pling gitu. Jadi kayak ada efek bunganya gini, lucu banget dan cocok banget ke desainnya klasik dan vintage ini. Dia two tone, ada warna hitam dengan insert warna silver seperti ini. Kayak gue bilang, ring 15 inci dibalut dengan ban-bannya serupa juga dengan REV. Dia pakai Green Max HP 010 dengan ukuran 185/60 R15. Pengereman depan belakang sudah disc brakes. Iya, dia kan juga ada regenerative braking dan gitu-gitu karena pastinya dia mobil listrik. Dan safety standar kayak ABS, EBD, BA, traction control, gitu-gitu, vehicle stability control, dia pun sudah ada. Bahkan kan kayak hill start assist, emergency stop signal, gitu-gitu juga dia sudah punya. Namun memang sayangnya mobil ini juga belum dilengkapi dengan ADAS contohnya. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Wuling Pingguo EV. Dan memang harus kita akui, ini fascia depannya tuh cute banget ya, maksudnya menggemaskan gitu. Dan cocok banget sebagai sebuah EV karena bentuknya yang bulat-bulat dan tidak membutuhkan grill ini bikin dia terlihat makin imut dan makin gemes lagi. Dan di bawah sini masih tentunya ada air dam, lagi-lagi dengan aksen black cladding seperti yang di samping. Ini modelnya diamond gini, stylish banget. Ini untuk keperluan pendinginan baterai dan AC aja. Dan list chrome di sini pun tipis, mempermanis bagian depannya supaya tidak terlalu polos. Logo Wuling di bagian sini udah pakai logo yang baru yang full chrome. Dan kita langsung aja masuk ke bagian headlampsnya. Headlampsnya ini sama kayak di belakang, jadi dia kayak X shape gitu ya, kayak DRL itu bentuknya X. Dan ini kelihatan 3D banget dan tentunya sudah full LED semua. Low beam dan high beam dia sudah proyektor LED di bagian sebelah sininya, dan lampu sein dia ada di bagian LED juga di bagian bawah sininya. Dan secara overall desain dari si Wuling Pingguo ini menurut kita sudah benar-benar kerasa banget aura klasik dan vintage ya. Kalau kalian demen mobil-mobil retro, desain si Wuling Pingguo EV ini sangat atraktif di mata kalian. Apalagi kalau kasih pala kaleng gitu yang full chrome gitu, pasti akan lucu banget. Mobil ini kalau dari harganya yang tepat, pasti akan menjadi sebuah bingo bagi Wuling Motor Indonesia. Interiornya bernuansa klasik dengan kombinasi warna coklat yang asik. Apalagi baris keduanya bisa muat 2 orang dewasa dengan baik dan masih ada bagasi yang bisa dipakai. Oke, lanjut bahas interior dari si Wuling Pingguo. Pas kalian buka pintu, pintunya ya berat khas dengan mobil-mobil China ya. Ini kayak bajanya ekstrim gitu. Nah, di bawah sini memang nggak ada seal plate-nya, tapi tetap ada kayak semacam desain di plastiknya yang bentuknya kayak XXX gini ya. Jadi desainnya lumayan lucu banget. Dan karpetnya dia langsung nyebrang nih, karena kan dia nggak ada tunnel di bagian tengahnya. Jadi dia modelnya floating dash. Jadi lebih lega deh. Oke, so begitu juga interior baris pertama dari si Wuling Pingguo.
Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah, klik tombol merah racing untuk subscribe channel Laknat Auto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat_J untuk info atau motivasi menghibur kalian semua. Oke, pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya yang dibungkus. Jadi kuncinya memang sama persis seperti kunci Wuling REV ya. Untuk kedua variannya, yang 333 km dan yang 410 km, dua-duanya udah keyless. Jadi nggak kayak REV yang tipe bawahnya masih kunci puter gitu ya. Ini semua sudah keyless semua. Oke. Dan pastinya cara menyalakan si Pingo ini pun sama seperti REV yang sudah keyless. Jadi dia kalian nggak ada engine start stop button di mana-mana. Kalian tinggal masuk, ada kuncinya di kalian, terus kalian tekan pedal rem, otomatis mobilnya langsung ready to drive. Jadi semudah itu. Build quality, materials, ini menurut gue cukup impresif loh. Iya, kenapa? Karena di dalam sini itu kesan retronya dapat, tapi sekaligus kesan premiumnya juga dapat. Kenapa? Karena perpaduan warnanya dia tritone. Ada hitam di bagian atas ini, ada coklat di bagian tengah, dan ada kayak warna ceramic white gitu di bagian sini. Ini plastik sih sebenarnya, cuman Wuling nyebutnya kayak ceramic white. Emang sih finishingnya jadi kelihatan kayak ceramic gitu ya, karena dia glossy banget. Ke bagian tengah tentunya kalian disambut dengan infotainment. Ini 10,25 inci kali 2 freestanding display yang mirip seperti yang kalian temukan di REV yang long range. Infotainmentnya seperti ini, jadi dia untuk menu utama dia tuh ada kayak widgets gitu ya. Ada musik, ada untuk radio, ada untuk AC gitu ya, bisa dihidupkan sini segala macam. Bisa masuk ke menu climate juga. Dan ini walaupun dia layoutnya itu mirip seperti UI yang ada di REV, tapi semuanya tuh udah di reskin. Jadi kayak contohnya bagian dashboardnya gitu-gitu, semua ini udah dashboardnya Pingo gitu ya, termasuk kayak AC-nya di sini kayak low high-nya gitu segala macam. Ini juga semua sudah di reskin. Arah semburnya ada kepala kaki aja, sampai ke front defogger udah lengkap, dan juga ada tombol-tombol defogger di sini juga, dan air circulation. Nah, kemudian ke bagian sampingnya ini ada shortcuts nih untuk media, untuk FM, untuk AC, untuk Bluetooth teleponi, dan untuk menu. Udah ada kayak contohnya car setting gitu-gitu ya. Nah, gambarnya pun pastinya udah gambar Bingo. Dan di sini dari safety-nya kayak contohnya ESC, wiper, TPMS pun udah ada gitu. Sekaligus kayak charging management. Nah, mode mengemudinya dia ketambahan satu mode dari REV. Jadi kan kalau REV kan ada Eco, ada standar, ada sport. Nah, kalau di sini dia ada Eco Plus. Eco Plus ini mode yang lebih hemat lagi gitu. Kalau kalian pengen super hemat ya pakai modenya yang Eco Plus. Oke, ini juga ada regenerative braking-nya, bisa kalian atur di bagian sini. Lampunya kayak contohnya untuk follow me home gitu-gitu segala macam, dan untuk per jendela-jendelaan yang bisa kalian buka tutup juga dari remote-nya. Pastinya ada kamera belakang yang juga udah dynamic guidance light, dan juga ada sensornya seperti di Wuling REV juga. Ke bagian bawah ini ada untuk kontrol AC fisiknya. Jadi di bagian kiri ini untuk temperature walaupun dia nggak ada heater, di bagian tengah untuk fan speed, di bagian kanan ada untuk pengaturan arah sembur dan untuk defogger. Dan ini ada E/S, ini untuk ngatur driving mode-nya langsung. Jadi kalian bisa langsung ganti-ganti di sini kayak Eco Plus, Eco, Sport gitu ya. Bisa langsung fast toggle di bagian sebelah sini. Dan ke bawahnya lagi, ini udah cuma lubang AC aja yang chrome besar dan sangat klasik, dan di bawah sini ada kayak contohnya input-inputan USB, dan ada kayak hook gitu. Ini sama kayak di REV, ini ada hook gini-gini 2 buah yang bisa kalian pakai untuk gantung-gantung barang juga. Namun bedanya dengan REV, kalau REV di bagian bawah sini cuma ngasih net ya kan, cuma buat naruh barang gitu, glove net gitu. Kalau di sini dia ada proper glove box, dan dia sudah soft opening, very premium ya. Jadi udah bagus ya, terasa premium banget gitu kan. Nah, dan ke bawah lagi yang gue bilang ini floating dash, jadi di sini nggak ada apa-apa, dan ini lantainya super flat karena kan ini baterai di bawah sini dia flat, nggak perlu ada tunnel apa-apa. Jadi kaki tuh bisa kayak selonjoran ke bagian sini-sini, dan interiornya jadi terasa jauh lebih luas lagi. Nah, center console di sini di bagian depan ada tempat buat nyimpen HP, jadi kayak berdiri gitu nyimpennya, cukup unik. Yang di bawahnya juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok sesuatu. Ke belakang lagi, ini finishingnya piano black dengan hiasan chrome gitu. Lagi-lagi finishing itu bagus loh, kayak premium gitu. Untuk gear selectornya di bagian tengah ini mirip seperti REV lagi-lagi. Kalian tinggal putar-putar aja kayak gini untuk masuk ke PRND sesuka hati kalian. Belakangnya electric parking brake, dan juga ada auto hold-nya. Dan ke belakang lagi ada 2 buah cup holder yang lagi-lagi ada hiasan chrome gini-gini kayak mewah gitu ya, kayak hiasannya menurut gua keren gitu. Dan masuk ke bagian joknya. Nah, joknya memang masih model pocong seperti REV, tapi ini joknya jauh lebih berdesain gitu ya. Kayak kalian bisa lihat ini kombinasinya tuh lumayan banyak. Jadi warna
kukulitan coklat garis-garis di sini. Ini yang kayak retro banget, kayak mobil klasik. Tapi di bagian sini itu ada aksen ivory, dan di bagian tengahnya ada efek perforated. Sampai ke bagian under tie support sini juga ada efek perforatednya, jadi bisa ngilangin panas katanya. Jadi cukup luar biasa. Untuk jok yang versi passenger dia memang masih manual pengaturannya, tapi untuk jok sisi driver dia sudah elektrik, dan dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Iya, jadi kalian bisa nambah tinggi dan nurunin joknya. Udah oke banget sih fiturnya gitu ya. Setirnya sendiri juga dia modelnya sama, memang common part dengan REV, tapi dia finishingnya beda. Pertama, dia sudah full kulit dengan perforated di bagian kanan kirinya. Pengaturan di sini dia bisa tilt, namun memang belum bisa teleskopik, lagi-lagi serupa dengan REV. Nah, beda finishingnya. Kalau REV kan dia kan putih-putih, dia kan tombolnya gitu ya. Tapi kalau si Pingo ini dia warna kayak silver gitu, kayak satin silver. Jadi kesannya lebih premium. Logo Wuling di tengah, suara klakson seperti ini. Dimatiin. Nah, di bagian kanan ada tombol untuk audio teleponi dan Bluetooth teleponi dan favorite button. Di bagian kiri ada tombol buat ngatur speedometer dan MID, dan juga ada dua tombol ini yang di REV itu blank. Apa? Ini adalah tombol cruise control dan speed limiter. Iya, itu dua fitur yang tidak ada di REV. Jadi nice ada di sini, walaupun belum adaptif karena kan dia nggak ada ADAS ya sayangnya. Speedometernya seperti ini, lagi-lagi secara layout sebenarnya mirip sama REV gitu ya. Jadi dia kebagi menjadi 3 section, ada kiri, ada tengah, dan ada di kanan. Di bagian kiri, ini MID kalian. Kalian bisa switch antara ini, display kayak kilowatt, voltage, power, dan trip meter, termasuk di sini ada sekarang state of regen-nya lagi weak ya. Kalian bisa pilih weak, normal, atau strong. Kalau kalian cycle, kalian bisa lihat motor speed-nya. Iya, jadi ada ala-ala RPM gauge gitu ya, tapi ini ya RPM putaran motor listrik kayak gitu. Bagian tengah, di atas gear indikator, di bawah ada gambar Wuling Pingo-nya, dan ini koresponden misalnya kita ngedim gitu ya, lampunya tuh beneran ikutan nyala tuh gitu ya. Dan ini pun individual door warning. Gua buka driver door-nya, di sini akan terbuka. Sampai ke bagian bagasi dan kap mesin juga seperti itu. Di bagian kanan ada speedometer, ada sisa baterai, range, dan odometer di bagian bawahnya. Simple, full color, dan enak dilihat. Ke bagian sebelah kanan, di sini pun ada controls untuk electric mirror yang dia sudah electric adjustment tapi belum electric track. Ada untuk headlamp leveling bagian depan, dan untuk matiin vehicle stability control di bagian sini. Dan lanjut ke bagian door trim. Door trimnya juga warnanya sama kayak di bagian dashboard, jadi dia kombinasi antara hitam dengan coklat dengan ivory dengan sentuhan chrome juga. Itu tempat bagian armrestnya itu soft touch, dan dia full kukulitan ya, perforated kayak gitu. Dan jahitannya tuh rapi banget, jadi kita suka, dia terasa premiumnya. Termasuk untuk bagian power window dia pun sudah ada, walaupun memang yang auto hanya untuk bagian driver doang. Dan di bawah ada door pocket yang cukup besar buat kalian taruh minum dan taruh beberapa hal lagi. Bahkan di bagian speaker grillnya itu ada hiasan chrome-nya. Di tengah sini dia kaca tengah belum ada day night view-nya ya, tapi ya udahlah harga segini. Dan ke bagian atas dia roof liner-nya tuh warna terang ya, jadi nggak terasa gelap mobilnya. Overhead console dia sama persis seperti REV, ada lampu dengan mika susu kayak gini, dan tombol hazardnya pun ditaruh di bagian atas. Kanan kirinya ada dua buah sun visor yang dimana-mana masing-masing sun visor udah ada kaca, tapi untuk bagian driver di ketambahan ada card holder lagi. Dan yang paling bikin gue impress di interior ini adalah posisi mengemudinya. Karena seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah pernah nyobain REV, menurut gue itu salah satu posisi mengemudi yang paling tidak support badan gue, apalagi badan Alex gitu ya. Jadi untuk orang besar tuh sangat-sangat tidak ergonomis. Tapi untuk si Wuling Pingo ini, dia jauh lebih enak, terasa seperti proper car. Duduknya tuh yang nggak ketinggian, dashboardnya levelnya pas, setirnya juga levelnya pas. Jadi kalian nyetirnya udah kayak mobil normal aja, enak gitu. Jauh lebih enak dan jauh lebih ergonomis pastinya. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Wuling Pingo EV. Untuk bukanya pintunya pun terasa tetap berat kayak yang depan gitu. Walaupun memang pintu ini bukanya tuh nggak yang lebar-lebar amat gitu. Jadi ya aksesnya memang nggak terlalu lega. Tapi ya udah cukup sih untuk rata-rata orang Indonesia. Nah, di bagian bawah sama kayak di depan, kalian dapat kayak seal plate plastik dengan pattern XX yang sangat unyu. Ini jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki sekitar 4 jari. Iya, jadi memang untuk legroom, headroom juga ya masih 5 jari. Ini bener-bener jauh lebih lega dan lebih praktis dibandingkan REV. Ini the proper mass market EV menurut gua. Jok belakangnya
Itu sama kayak di depan, jadi dia warna coklat kombinasi ivory dengan ada pattern-pattern gini. Ada kayak perforated di bagian under thigh support, perforated lagi di bagian backrest-nya, jadi dia nggak panas. Dengan 2 buah headrest yang pastinya adjustable juga di bagian belakang sini. Wih, enak loh. Maksudnya kayak pas gitu posisi headrest-nya. Dan yang gue suka, ini joknya tuh dia tuh kayak agak mendelep ke bawah gini ya. Jadi kalian duduknya tuh kayak agak slouch, agak turun gini gitu. Dengan posisi reclining angle yang di belakang sini yang cukup oke. Jadi nggak yang terlalu tegak gini. Dia agak rebah sedikit. Alhasil kalau kalian pengen keluar kota naik mobil ini, kan ini range bisa 410 kilo, keluar kota pasti mumpuni banget. Enak duduk di belakang pun, sama sekali nggak ada masalah. Cuma dengan satu catatan, seperti kebanyakan mobil listrik, dia kan lantainya full baterai dan lantainya jadi tinggi di bagian belakang sini, sehingga ya kalian duduknya memang agak dingklik sedikit begini ya. Dan kalau kalian taruh jok ini di posisi paling bawah, kaki nggak bisa dimolosin ke bagian depan, jadi seperti ini aja. Tapi untungnya kayak gue bilang, jok ini ada angle-nya gitu, jadi kalian pantatnya tuh lebih nyelep sehingga duduknya jadi lebih enak. Dan juga ada ISOFIX tethering point di bagian belakang sini. Kalau kalian pengen bawa child seat, tinggal kalian colok aja ke sini dengan mudah. Dan bicara soal fitur, di belakang sini memang nggak ada apa-apa. Jadi contohnya kalian dapat 1 buah cup holder di bagian tengah sini buat taruh minuman, tapi harus berantem. Dan ada 2 buah seat back pocket di belakang jok depannya. Door trim sama kayak di depan. Jadi dia dari atas ke bawah kombinasinya hitam dengan coklat dengan ivory, classy dan klasik banget. Dan tetap dapat ada sedikit door pocket buat kalian nyimpan beberapa hal lagi. Jadi udah nice. Nah, ke bagian atas kalian dapat grab handle di bagian atas ini yang model fix kayak gini aja. And that's about it. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Wuling Pingo EV. Untuk bukanya dia udah ada electric button yang berlokasi di bagian bawah sini gitu ya. Bahkan ada logonya, tapi ini nanti dicabut pas kalian udah delivery. Kalian pencet, otomatis kalian bisa buka seperti ini. Nah, bagasinya sendiri ini jauh lebih gede pastinya kan dibandingkan Wuling EV. Bahkan untuk ukuran sebuah hatchback ini size yang sangat oke banget. Kenapa? Karena dia kan baterai di bawah, otomatis bagasinya bisa dibikin sangat dalam gitu ya. Makanya ini penyimpanan tambahan di bagian dalam sini. Dan ini bisa dibuka memang ya, kayak gini nih, pakai velcro tuh. Dan ini kalian bisa buka, dan ini dalam banget tuh, kayak super dalam. Tapi memang ini katanya bagian dari promo untuk yang early book. Kalau kalian belinya nanti-nanti ini nggak dapet dan harganya cukup mahal katanya. Tapi ini bisa dilepas kayak gini. Yang bikin bagasinya jadi jauh lebih dalam lagi. Ini kosong dalam banget gitu kan. Ini ada lampu yang sudah LED juga. Dan pastinya kalau kalian butuh ruangan tambahan, ini jok baris kedua bisa diturunkan ke bagian depan. Tinggal kalian tarik dan kalian dorong aja seperti ini. Kalau udah, dengan bantuan adanya icebox ini, kalian bisa seret item ke depan karena dia jadi hampir flat ya. Ini jadi hampir flat, jadi kalian mendapat load bay yang lebih praktis. Walaupun di bagian belakang sini dia nggak yang flat amat, jadi dia ada sedikit load lip, tapi dia nggak yang parah-parah banget. Dan openingnya pun lega, jadi dia mau masukin keluarin barang, jadi gampang banget. Kalau kalian pengen beli EV tapi kurang praktis, Pingo EV ini solusi yang tepat sekali. Walaupun ya lucu dan jauh lebih proper dibanding EV, namun karena harganya belum keluar pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Wuling Pingo EV. Di China sana, Wuling Pingo EV itu punya banyak banget varian warna. Iya, ada yang pink dan ada yang kombinasi dengan white top alias atap ke atas tuh dia putih gitu ya. Tapi di Indonesia ini kalian hanya stuck dengan 3 pilihan warna aja. Hijau, biru, dan putih susu. Dan semuanya black top, tidak ada option lain. Pingo EV ini kan kelasnya di atas EV. Harusnya selain kualitas ruangan dan lain-lain, fiturnya pasti di atas EV juga dong. Tapi dia justru minus 1 fitur yang ada di EV, yaitu Wind dan IOV. Jadi kalian nggak bisa halo Wuling, halo Wuling, halo Wuling di sini, belum bisa. Di bagian pilar belakang dari Wuling Pingo EV ini, kalian bisa lihat kalau dia chrome trimnya itu agak menebel ya. Jadi dia kayak nggak yang rata lurus gini, dia agak naik ke bagian atas ini. Tapi begitu ketemu kaca belakang, dia langsung putus jeder, jadi kecil lagi gitu. Jadi bagi orang yang OCD, pasti akan kesel ngeliat patahan yang ada di bagian sininya. Antara dibikin flat aja semua, atau kalau pengen tebel di belakangnya, tebelin semua sampai ke bagian kaca sini, pasti akan lebih enak lagi. Dan ngomongin soal chrome, di bagian belakang sini, dia nggak ada emblem Pingo. Kalau di China, dia ada emblemnya tapi bahasa sandi rumput gitu kan. Di sini, sejauh ini sih, dia nggak ada emblem Pingonya. Jadi mungkin kalau di jalan orang nggak tahu ini mobil apaan.
Namun tenang, sebagai calon mobil listrik proper terlaris di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 testing yang kami temukan di Wuling Pingguo EV. Seperti yang gue bilang di bagian belakang tadi, dia kan ada kayak semacam 2 kompartemen tambahan yang kalian dapat kalau kalian beli selama masa promo gitu ya. Nah, kompartemen tambahan ini, pas gue bilang ini icebox, itu gue nggak bercanda sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, ini bawahnya itu solid. Dan dia modelnya tuh plastik, dan dia tuh kayak nggak ada lubangnya di bawah. Jadi ini beneran literally bisa jadi icebox. Asalkan kalian isinya itu nggak melebihi dari ini ya, pegangan tangan kanan kirinya ini gitu. Jadi isi segini aja es, dia nggak akan tumpah dan bocor keluar. Jadi bisa dipakai buat piknik gitu kan. Misalnya ya, kalian nggak suka kombinasi interior yang coklat-coklat gitu. Menurut kalian itu terlalu vintage dan aneh. Nggak masalah, kalian tinggal beli Wuling Pingguo EV yang warna Galaxy Blue. Kenapa? Karena kalau kalian beli yang warna biru luarnya, dalamnya kombinasinya ya cuman hitam putih kayak gini nih. Sampai dashboardnya, sampai door trimnya semuanya hitam putih seperti ini. Jadi lebih sporty, mungkin lebih cowok gitu ya. Dan hal paling interesting dari si Wuling Pingguo EV ini pastinya adalah soal garansinya. Iya, kenapa? Kayak yang gue bilang di awal tadi, itu bukan clickbait. Jadi untuk 1000 pembeli pertama untuk varian yang 410 km, itu akan dapat lifetime warranty untuk electrical komponennya, alias garansinya seumur hidup. Di Indonesia, belum pernah ada mobil listrik yang menawarkan garansi seumur hidup. Mentok-mentok biasanya baterai itu 8 tahun gitu kan. Tapi di sini, untuk komponen baterai, motor listrik, dan electrical module, itu semua garansinya seumur hidup. Memang ada bintangnya contohnya ya setahun pemakaian gak lebih dari 30.000 km, dan tiap kali servis harus di Wuling authorized dealer, dan kalau tiap kali ganti spare part harus Wuling genuine part. But still, lifetime garansi seumur hidup cuy. Mobil mana lagi? Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Wuling Pingguo EV tahun 2023. Kayaknya nggak salah kalau kita menyebut mobil ini sebagai calon mobil listrik terlaris di Indonesia. Karena selama ini, mobil listrik terjangkau, REV, CRS gitu-gitu kan, banyak compromise-nya, banyak sacrifice-nya. Dia tidak praktis, pintunya cuma 2, bodinya kecil banget, nggak punya bagasi, range-nya terbatas gitu kan. Tapi mobil ini, itu ya udah menghilangkan semua hal tersebut. Dia pun sudah support fast charging, yang dimana gue pernah ngomong REV itu agak annoying karena dia tidak fast charging gitu kan. Memang untuk harganya, untuk sekarang dia belum diumumkan, tapi dia udah ada 2 varian yang diumumkan. 333 km, itu yang standar gitu ya. Dan yang 410 km itu yang flagshipnya. Menurut kita, kalau isu-isunya harganya dari 350 jutaan sampai 400 juta kecil, kayaknya bisa banget deh si Pingguo ini ya mencuri hati-hati orang Indonesia yang sebelumnya mungkin pengen beli mobil listrik terjangkau tapi kehambat oleh praktikalitas, range yang sedikit, dan ya mobil-mobil REV kayak CRS gitu kan lebih kayak mobil hobi ya, kayak mainan orang kaya gitu. Kalau ini benar-benar bisa mass market, bisa dipakai harian dan functional, jadi benar-benar men-tick all the boxes. Makanya kita pengen kasih special thank you shout out ke Wuling Motors Indonesia yang udah ngundang kita ke event pre-launch dari si Wuling Pingguo EV ini yang berlokasi di Summarecon Mall Serpong untuk kita ulas di Laktas Auto Junkie. Menurut kalian Auto Junkies, harga yang pantas berapa untuk mobil ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah untuk tipe yang 333 km sama yang 410 km, harga yang pantas itu berapa? Karena kalau dibaca siapa tahu menjadi masukan untuk Wuling Motors agar bisa menentukan pricing yang tepat untuk si Pingguo EV ini. Dan sesuai namanya, kalau pricingnya tepat, bingo banget. Pasti bakal laris manis gitu ya. So, thank you banget Wuling Motors tadi, dan thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kita bangga kalian support kami, jangan subscribe ke YouTube channel kami, Laktas Auto Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami, belakang tulis sebelah sini. Super up to date dengan informasi menarik dan review-review mobil yang detail seperti ini juga. Oke, sekian dari Wuling Pingguo EV, calon mass market EV paling laris di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.